نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian akidah dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari yang beliau hidup pada abad keempat Hijriah. Beliau wafat pada tahun 329 Hijriah. Pada pertemuan terakhir dari kajian kita dari kitab Syarh Sunnah ini, kita telah bahas tentang hukum rajam, bahwasanya hukum rajam itu hak, benar adanya dan ditetapkan dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun ayat tentang rajam ini sudah dinasakh atau mansukh, sudah dihapus, namun hukumnya tetap berlaku. Ini termasuk contoh ayat yang sudah dihapus tulisannya atau sudah dihapus tulisannya dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hukumnya tetap berlaku karena juga dikuatkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau merajam orang yang berzina dan dia telah menikah atau zina muhsan. Kemudian al-mashu 'alal khuffaini sunnah. Demikian juga kita bahas pada pertemuan sebelum ini bahwasanya mengusap dua sepatu dalam berwudu adalah hukumnya sunnah. Jadi baik kita dalam perjalanan maupun tidak, itu kita dibolehkan untuk mengusap sepatu ketika berwudu asalkan memenuhi syarat, yaitu memakainya dalam kondisi bersuci. Untuk musafir 3 hari 3 malam, kalau untuk mukim 1 hari 1 malam. Dan itu bisa dilakukan di mana saja. Jangan antum pahami hanya di Saudi karena Saudi kadang-kadang musim dingin, tidak. Hatta di Indonesia pun antum lakukan tidak mengapa. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak pernah hadas besar. Kalau hadas besar atau junub harus dilepas karena dia harus mandi. Kemudian yang berikutnya adalah taksirus salat safar sunnah. Bahwasanya mengqashar salat dalam perjalanan, salat-salat yang 4 rakaat menjadi 2 itu hukumnya sunnah. Sunnah artinya apa? Kalau kita lakukan kita dapat pahala mengikuti sunnah. Namun kalau kita tidak lakukan juga tidak berdosa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya rukhsah atau qashar ini merupakan sedekah. Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatah. Bahwasanya mengqashar salat dalam perjalanan merupakan sedekah dari Allah. Ya, sedekah dari Allah untuk kita, artinya untuk keringanan bagi kita dalam ibadah. Maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah wassaumu fis safar man syaa shama wa man syaa afthar. Barang siapa yang melakukan perjalanan ketika dia berpuasa, apakah puasa wajib seperti bulan suci Ramadan atau puasa sunnah Senin Kamis misalkan, atau puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid, maka dia boleh memilih antara berpuasa dan antara berbuka. Dua-duanya boleh. Namun kalau kondisi dia kuat dan safarnya tidak berat, maka al-afdal lebih baik bagi dia itu untuk berpuasa, terutama dalam puasa wajib. Kenapa? Karena dengan berpuasa dia tidak punya hutang. Sementara kalau dia berbuka, dia harus mengganti, dan mengganti itu belum tentu dia mampu. Artinya siapa tahu dia belum mengganti kemudian meninggal dunia, atau belum mengganti dia sakit sehingga dia tidak mampu menggantinya dan menjadi beban. Oleh karena itu kalau dia mampu dan tidak berat, itu berpuasa lebih baik. Namun kalau dalam perjalanan itu berat dan kira-kira dia memaksakan dirinya untuk berpuasa, maka ini tidak benar.
Yang baik bagi dia adalah berbuka. Kemudian disebutkan juga tentang sholat menggunakan celana. La ba'sa bis sholatis sarawil. Boleh sholat menggunakan celana, karena mungkin pada zaman dahulu celana merupakan pakaian yang asing, tidak seperti sekarang. Mayoritas mereka menggunakan thawb atau celana yang besar, fadfad. Ya, sementara yang dimaksud di sini adalah celana yang kayak kita pakai ini sekarang ini. Ya. Dalilnya mana? Di antaranya adalah perkataan Imam Syafi'i dalam kitab beliau mengatakan wa yusalli rajul fis sarawil idza warama baina as-surra wal rukbah wal izar astar wa ahab minhu. Seseorang itu boleh salat menggunakan celana asalkan menutup antara aurat yang ada di surah atau ada di pusar dan lutut, ya. Antara pusar dan lutut itu tertutup, ya. Namun sarung itu lebih baik, kata beliau. Sarung lebih baik karena lebih luas. Sementara kalau celana itu kadang-kadang ketat dan membentuk dari aurat dia. Tapi sah secara umum sah. Adapun hadis yang melarang sholat di celana itu hadisnya lemah dan tidak menyambung pada Rasulullah SAW. Kemudian wan nifaqu an tudhira al-islam wa tukhfi al-kufur. Kemudian menyebutkan tentang nifaq. Nifaq adalah perbuatan atau sifat orang yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keimanannya, berpura-pura, atau orang yang pura-pura memeluk agama Islam, berpura-pura senang dengan Islam tapi hatinya benci dan menyimpan permusuhan terhadap kaum muslimin. Yang kita kenal bahwasanya Rasul munafikin adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang dulu hidup di kota Madinah. Yang pada awalnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang yang sangat dihormati di kota Madinah. Sebelum Rasulullah datang, itu hampir-hampir Abdullah bin Ubay bin Salul ini dinobatkan jadi raja di Madinah. Hampir-hampir dinobatkan jadi raja karena dia Sayyidul Qaum. Dia adalah pembesar dan pemimpin kaum Aus dan Khazraj yang tinggal di Madinah. Namun setelah Rasulullah SAW datang dengan membawa cahaya baru, cahaya Islam, orang-orang beralih yang tadinya menghormati dan menjadikan Ubay bin Salul ini sebagai Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin dan tokoh mereka beralih kepada Rasulullah SAW karena memang Rasul membawa wahyu. Abdullah bin Ubay bin Salul seperti menyimpan rasa dendam atau iri dan hasad kepada Rasulullah SAW. Namun dia tidak mampu melawan karena Rasulullah didukung oleh mayoritas penduduk Madinah. Tidak mungkin dia akan melawan Rasulullah atau menggulingkan kekuasaannya. Oleh karena itu apa? Dia berpura-pura untuk masuk Islam, padahal dia benci sekali sama Rasulullah SAW. Dia menjadi duri dalam daging di kota Madinah. Dia menjadi orang yang sangat berbahaya, yang tinggal di kalangan kaum muslimin. Dan orang munafik ini tidak ketahuan. Oleh karena itu Rasulullah sekalipun beliau tahu bahwa dia adalah orang munafik, itu Rasulullah nggak membunuhnya. Kenapa? Karena kalau sampai dibunuh, nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh saudaranya sendiri atau sahabatnya sendiri. Mereka tahunya dia sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul. Sekalipun Rasulullah diberitahu bahwasanya dia adalah orang munafik dan juga diberitahukan kepada sebagian sahabatnya. Namun anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam dan menjadi sahabat yang utama dari kaum Ansor. Ya, nifaq adalah perbuatan yang sangat keji, bahkan Allah SWT mengancam mereka. Nifaq i'tiqadi maksudnya, ya, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik itu nanti akan ditaruh di kerak neraka yang paling bawah karena dia lebih bahaya dari orang kafir. Kalau orang kafir kelihatan permusuhannya tampak, ya, dia memusuhi kita, kelihatan dia tidak suka dengan Islam, kelihatan. Namun kalau orang munafik dia tidak kelihatan, tampangnya seperti orang Islam, pergi ke masjid, pakaiannya pakaian Muslim, ya, penampilannya, kemudian bergaulnya juga dengan orang Islam. Namun dia sebenarnya sangat membahayakan karena bisa merugikan orang Islam berlipat ganda. Dia bisa membocorkan rahasia kaum muslimin, dia bisa menyerang dari dalam, dia bisa membuat fitnah dan seterusnya. Sementara kalau orang kafir tidak bisa.
Orang kafir tidak bisa masuk ke wilayah kaum muslimin dengan leluasa, akan ketahuan. Kalau dia membawa berita juga nggak akan diterima dan nggak akan didengarkan oleh kaum muslimin karena dia kafir. Namun munafik, lahirnya orang mengenal dia muslim. Oleh karena itu kalau dia bawa berita, diantaranya adalah hadithul ifk, yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina, ya, itu menjadi bencana bagi kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW sampai menghajar Aisyah beberapa hari, ya, sampai Aisyah sakit gara-gara berita bohong dan kabar burung yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Katanya Aisyah ini berzina. Waliyadzubillah. Sampai akhirnya Allah SWT langsung yang menurunkan kesucian dan baro'ah atau sucinya Aisyah dari perbuatan zina. Dan ini diusung oleh orang-orang Syiah sebagai senjata bahwa Aisyah adalah wanita pelacur, waliyadzubillah. Ya. Oleh karena itu orang munafik itu sangat berbahaya karena mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Kemudian poin yang berikutnya dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah wa'lam anna dunya daru imanin wa Islam. Dunia yang kita tempati sekarang ini, yang kita sedang berada di dalamnya, adalah merupakan tempat untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memeluk agama Islam atau berserah diri kepadanya. Fa ummatu Muhammadin fiha mu'minuna muslimun. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita insyaallah, adalah orang-orang yang beriman dan memeluk agama Islam. Kenapa dibedakan antara iman dengan Islam? Kira-kira apa bedanya? Kok di sini disebutkan iman wa Islam, mukminun dan muslimun? Apa ada perbedaan? Kalau iman sudah pasti Islam, kalau Islam belum tentu. Artinya iman lebih khusus, lebih dalam dari Islam. Ya, benar. Jadi Islam ini ibaratnya adalah lingkaran yang sangat besar. Pokoknya orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah dia masuk Islam. Tentunya kalau disertai dengan keyakinan, bukan hanya mulut saja. Kemudian kalau dia belum mengamalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan padanya, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, dia belum bisa dikatakan Islam, sekalipun dia sudah memeluk agama Islam secara zahir. Iman adalah merupakan tasdik, pembenaran dengan hati, dan mengamalkan dengan jawarih, anggota badan. Jadi iman ini lebih dalam. Dan tingkat yang paling tinggi dari derajat ketiga derajat dalam Islam adalah ihsan. Ihsan itu lebih tinggi dari iman, karena seseorang beribadah kepada Allah bukan karena ada pengawasan dari orang lain, namun dia benar-benar merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan adalah derajat yang paling tinggi, di mana kita ketika beribadah, ketika sholat, ketika puasa, ketika menunaikan ibadah kepada Allah yang sifatnya pribadi atau sifatnya individual, itu kita merasa benar bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau dia sholat, baik berjamaah maupun sendirian, sholatnya sama. Enggak seperti sebagian orang, kalau sholat berjamaah kelihatannya khusyuk, giliran sholat sendirian cepet banget misalkan. Ya. Kalau infak di hadapan teman-temannya 100 real, giliran ada peminta-minta sendirian dikasih cuma 1 real misalkan. Ini ada kemungkinan bahwa dia dalam beribadah masih melihat orang, masih bagaimana pandangan orang terhadap dia. Ihsan tidak, antara banyak orang dan sendiri itu sama, antara ramai maupun sepi itu sama, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ummatu Muhammadin fiha mu'minuna muslimun fi ahkamihim wa mawarithihim wa dzabaihim was salati alaihim. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka beriman dan memeluk agama Islam dalam hukum-hukum mereka. Dalam pelaksanaan hukum secara umum adalah mereka dikenakan hukum Islam, wa mawarithihim, dan juga
hukum waris. Hukum waris merupakan hukum yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam membagi harta peninggalan atau harta pusaka. Kalau kita mengaku orang beriman dan orang Islam, kalau kita punya harta dan menjadi warisan, maka bagilah dengan cara Islami, bukan dibagi rata seperti hukum negara kita. Jadi laki perempuan sama, katanya adil. Ini keliru, bukan adil dia zalim terhadap anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Sementara anak perempuan dia nanti akan ada yang menanggung. Jadi kalau dibagi rata, misalkan hartanya 5 miliar, anaknya 5 orang, perempuan 2, laki-laki 3. Yang laki-laki dikasih 1 miliaran, 3 miliar. Yang perempuan 2 dikasih 1 miliaran, 2 miliar. Habis. Ini si laki-laki dia harus bikin rumah untuk istrinya. Dia harus menikah dan membayar mahar. Dia harus membiayai pernikahan dan seterusnya. Uang yang 1 miliar mungkin habis. Taruhlah sisa 200 juta misalkan, karena rumahnya mahal. Sementara si perempuan duduk manis di rumah, uangnya ditabung, nggak pernah hal berkurang. Datang laki-laki kaya lagi yang meminang dia. Akhirnya dia dapat mas kawin mungkin 100 juta, dia dibeliin rumah sendiri 0,5 miliar. Sudah, akhirnya apa? Ya laki-laki jadi miskin, si wanita ini jadi kaya raya. Nah, apakah adil seperti itu? Tidak adil. Kenapa? Karena si laki-laki ini tanggung jawabnya besar. Anak laki tanggung jawabnya lebih besar dari anak perempuan, ya, baik dari segi kehidupan pribadinya ke depan maupun terhadap keluarga. Orang tuanya atau ibunya yang masih hidup biasanya yang menafkahi atau yang memperhatikan juga anak laki-laki. Anak perempuan susah. Kenapa? Karena dia akan ikut suami. Ya kalau suaminya boleh ngasih duit, kalau enggak, atau suaminya mengizinkan dia memberikan sebagian hartanya kepada orang tuanya, kalau tidak. Oleh karena itu, laki-laki itu sangat pantas untuk mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah yang Maha tahu. Allah yang telah membaginya. Bagi laki-laki bagiannya 2 kali lipat untuk bagian perempuan. Ini di semua tingkatan waris. Apakah itu anak, apakah itu cucu. Kalau ada anak laki-laki dengan anak perempuan, pokoknya langsung dibagi laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Cucu juga seperti itu. Cucu laki-laki bagiannya 2 kali lipat dari cucu perempuan. Saudara juga seperti itu. Saudara laki-laki bagiannya 2 kali lipat saudara perempuan. Nah, kalau saudara apa namanya? Ya, asoba. Nah, fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna muslimuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa dzabaihim. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah umat yang beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua adalah tercakup dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik hukum tentang warisan, ya, wa dzabaihim juga terkait dengan hukum penyembelihan. Jadi selagi dia muslim dan mukmin dan tidak keluar dari agama Islam, sembelihannya halal. Sekalipun dia melakukan dosa besar, seorang pencuri misalkan, seorang pembunuh dia belum keluar dari Islam, sekalipun dia terkena hukuman had, mungkin dikisos dia meninggal, namun dia tidak keluar dari agama Islam menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi sembelihan dia halal, sembelihan dia bila halal dan bisa dimakan. Wassalati alaihim, dan juga mereka berhak untuk disolati ketika meninggal dunia, disolati salat jenazah atau didoakan secara umum. La tashhad li ahadin bi haqiqatil iman hatta ya'tiya bi jami'i syara'i al-Islam. Dan kita tidak bisa mengatakan mereka adalah benar-benar orang yang beriman sehingga kita lihat pada kenyataan mereka. Kita bisa katakan dia benar-benar seorang mukmin kalau kita lihat dia sholat. Kalau dia hanya mengaku dirinya muslim, KTP-nya Islam, ya, agamanya Islam, namun gak pernah sholat, kita gak bisa katakan dia adalah orang Islam yang hakiki. Ya, Islam KTP mungkin, tapi Islam yang sebenarnya, iman yang sebenarnya kita tidak bisa katakan, sehingga dia melaksanakan semua syariat yang bisa dia laksanakan. Fa in qassara bi syai'in fi dzalika kana naqisul iman. Kalau ada orang yang beriman, orang muslim, dia kurang dalam melaksanakan ketaatan, dia misalkan nggak bayar zakat,
dia nggak pakai hijab syar'i bagi wanita muslimah tapi nggak pakai jilbab, ya. Dia tetap muslimah tapi berdosa dengan dosa yang besar. Ya. Seorang pria misalkan dia sholat, puasa, namun tidak mengeluarkan zakat dari hartanya, dia dosa besar dan terancam dengan api neraka. Kenapa? Karena orang yang memiliki harta sudah sampai nisab, sudah punya emas lebih dari 85 gram, sudah punya panenan lebih dari 6 kintal, ya, punya kambing lebih dari 40 ekor, sudah 1 tahun tidak dizakati atau setiap panen tidak dizakati, maka dia orang yang naqisul iman, imannya berkurang, ya. Dan dia berdosa dengan dosa besar, ya. Atau secara umum orang yang berbuat maksiat adalah orang yang imannya berkurang, karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Seseorang itu dikatakan imannya bertambah kapan? Apakah ketika lebaran karena habis puasa? Belum tentu. Ya. Orang yang imannya bertambah adalah orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika antum sholat berarti imannya sedang naik. Ketika antum puasa berarti imannya juga sedang naik. Demikian terus. Semakin banyak ketaatan yang antum lakukan. Hari ini misalkan baca Quran 1 juz, sedekah 50 real misalkan. Kemudian sholat sunnah dan seterusnya, hadir di majelis taklim, belajar dan seterusnya. Itu tanda keimanan. Dan itu bukti bahwa iman antum sedang bertambah. Namun kalau antum misalkan suatu saat waliyadzubillah enggak sholat misalkan, atau sholat tapi nunggu sampai waktunya mau habis, ya asar mau tenggelam matahari baru sholat, malas, ya. Atau dia sholat subuh ketika sudah terbit matahari, ya. Bukan karena kesiangan tapi karena malas misalkan. Ini berarti tanda bahwa dia sedang imannya berkurang. Yang biasanya sholat sunnah nggak sholat sunnah misalkan, biasanya infak nggak infak, atau dia melakukan maksiat, melihat pemandangan yang tidak halal untuk dilihat, memakan harta yang haram, menipu temannya sendiri atau menipu orang lain, ya, dan seterusnya. Yang jelas bentuk kemaksiatan itu adalah merupakan bukti bahwa dia imannya sedang berkurang. Nelponin orang yang bukan mahramnya misalkan karena dikasih telepon atau ada orang kirim SMS, ternyata pemiliknya adalah perempuan, dibel akhirnya ngobrol setiap malam. Ini apa? Tanda bahwa imannya sedang berkurang. Kenapa? Karena dia tidak takut pada Allah bahwa dia sedang diawasi. Dia nggak kasihan sama istrinya yang nungguin di rumah misalkan, atau seorang istri yang tidak kasihan dengan suaminya yang setia di Indonesia. Ini apa? Bukti bahwa dia sedang, atau tanda bahwa dia sedang berkurang keimanannya. Wa ilmu imanihi ilallah. Adapun hakikat keimanan seberapa tinggi dan rendahnya itu ya Allah yang tahu. Kita cuma melihat dari indikasinya, tandanya, buktinya. Oh, dia sedang rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, berarti imannya sedang tinggi. Tapi hakikat yang sebenarnya hanya Allah yang tahu, apakah dia benar ikhlas atau tidak. Karena bisa saja dia beribadah, baca Quran, dia ngaji, dia sholat, namun dia karena mencari sanjungan orang atau pujian orang, karena mencari muka istilahnya. Ini berarti sekalipun kelihatannya imannya bertambah, namun hakikatnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ilmu imanihi ilallah. Hakikat keimanannya yang tahu hanya Allah. Kamul iman atau naqisul iman. Baik imannya sempurna seperti yang kita lihat, atau sebenarnya dia imannya berkurang karena dia berbuat riya. Illa ma dzahara laka min tadyi'i syara'il Islam, kecuali kita bisa melihat kalau dia zahirnya menyia-nyiakan ajaran Islam, menyia-nyiakan kewajiban yang diwajibkan padanya, apakah itu sholat, apakah puasa, apakah belajar, menuntut ilmu atau yang lainnya. Ini kita hanya bisa menghukumi secara zahir. Adapun hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Baik, kemudian yang terakhir adalah pembahasan tentang wassalatu ala man mata min ahlil qiblah sunnah. Mensolati orang yang meninggal dari ahlul qiblah. Ahlul qiblah adalah orang yang sholat menghadap ke Ka'bah. Baik dia orang yang sunni dari sisi ahlus sunnah wal jamaah dan manhajnya seperti manhaj salafus saleh, ataupun dia orang yang mungkin menyeleweng dari segi ibadahnya. Mungkin dia melakukan bid'ah, tapi bukan mubtadi', bukan ahli bid'ah. Dia melakukan bid'ah karena bodoh, karena terbiasa di kampungnya melakukan itu, dia melakukan perbuatan itu. Atau
dia pelaku maksiat, dia orang beriman namun melakukan kemaksiatan, apakah itu dengan berzina, apakah itu dengan berjudi, atau dengan mencuri dan seterusnya dari dosa-dosa, maka dia tetap berhak untuk disolatin, ya, berhak untuk disolatin. Bahkan Rasulullah SAW ketika tidak mau mensolati sahabat yang memiliki hutang, Rasulullah bertanya, apakah dia punya hutang? Dikatakan iya, dia punya hutang 2 dinar. Rasulullah apa? Sallu ala sahibikum. Rasulullah gak mau sholat, tapi menyuruh sahabat yang lain untuk mensolati dia. Berarti apa? Berarti memang orang yang punya hutang sekalipun tidak berhak disolati oleh ulama atau pemimpin atau Rasulullah SAW, ya, itu berhak disolati oleh yang lain, yang orang biasa. Kenapa? Karena dia sekalipun punya hutang dia muslim. Sekalipun dia punya hutang dia muslim. Bukan berarti kalau orang punya hutang nggak berhak disolati, enggak. Dia berhak disolati, tapi pemimpin kaum muslimin, ulamanya jangan mensolati sebagai pelajaran buat dia, untuk yang lain juga. Supaya apa? Supaya tidak mempermudah dalam masalah hutang sampai meninggal tidak dibayar. Al-marjum, bahkan orang yang melakukan dosa besar seperti orang yang dirajam, meninggal karena dirajam, dilemparin batu sampai mati karena dia orang yang sudah menikah kemudian berzina, zina muhsan, itu berhak untuk disolati. Wazani, demikian juga laki-laki pezina, wazaniyah dan wanita pezina, itu kalau mati berhak disolatin. Karena kita nggak tahu, mungkin dia sudah taubat dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar-benar sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat yang sungguh-sungguh, maka ini menyebabkan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan berhak untuk kita doakan. Karena sholat pada hakikatnya, sholat jenazah adalah kita minta kepada Allah supaya apa? Supaya si jenazah ini dimaafkan dosa-dosanya. Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha, ya kan? Warhamha, Allah maghfir laha, wa'fu anha, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhi wa'fu anhu akhir nuzul dan seterusnya. Semuanya adalah doa, mendoakan supaya si mayat ini dimaafkan dari kesalahan-kesalahannya. Walladzi yaqtulu nafsahu, bahkan sampai orang yang bunuh diri. Sekalipun orang yang bunuh diri adalah orang yang melakukan dosa besar. Ya, orang yang bunuh diri dikatakan alladzi qatala nafsahu bihadidah. Orang yang membunuh dengan pisau atau dengan besi itu nanti akan disiksa selama-lamanya atau abadilah, disiksa dengan waktu yang sangat lama dengan besi yang dia gunakan untuk bunuh diri. Kalau ada orang bunuh diri dengan pisau, dia akan akan menusuk dirinya dengan pisau dalam waktu yang sangat lama di akhirat nanti. Orang yang gantung diri misalnya, waliyadzubillah, itu nanti juga akan disiksa dengan gantungan itu di akhirat. Orang yang meninggal karena minum racun, dan ini banyak, bunuh diri dengan racun, maka dia akan merasakan panasnya racun itu merusak isi perutnya dan saluran darahnya. Bagaimana panasnya racun itu merusak dirinya, itu akan dirasakan di akhirat nanti. Namun sekalipun seperti itu tetap dia disolatin. Kenapa? Karena dia tidak kafir, dia melakukan dosa besar, artinya akan terancam dengan siksaan yang sangat lama. Namun dia tidak kafir. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bi masyaqis falam yusalla alaihi. Rasulullah SAW suatu hari pernah didatangi seseorang yang bunuh diri dengan alat, masyaqis itu alat yang bisa membunuh. Falam yusalli alaihi, dan dia belum disolatkan. Falam yusalla alaihi, orang-orang nggak mau mensolati dia karena orang mati bunuh diri. Maka apa? Qala Nawawi utiya an-nabiyyu bi rajulin qatala nafsahu bi masyaqis falam yusalla alaihi wal masyaqis sihamun ayrat wahidahu mashqas kasrul mim wa fathil qaf. Ya. Itu jadi membunuh diri dengan pedang dengan panah, ya.
Wa fi hadzal hadits dalil liman yaqul la yusalla ala qatil nafsihi li isyanihi. Wa hadha madhhab Umar bin Abdul Aziz wal Auza'i wa qala al-Hasan wal Nakhai wa Qatadah wa Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa jamaahirul ulama yusalla alaihi. Wa jabu hadzal hadits bi anna Nabi lam yusalli alaihi bi nafsihi zajran lin nasi an mithli fi'lihi wa sallat alaihi sahabat. Sekalipun Rasulullah enggak mensolati orang ini, namun para sahabat mensolatinya. Jadi orang ini bunuh diri dengan panah, kemudian dibawa ke Rasulullah. Rasulullah nggak mau mensolatinya. Karena apa? Sebagai peringatan, jangan sampai orang melakukan bunuh diri seperti dia. Seperti orang yang mati meninggalkan hutang. Rasulullah juga nggak mau sholat. Namun para sahabat mensolatinya. Wa hakadha taraka Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salati awalil amr ala man alaihi dain. Demikian juga Rasulullah tadinya nggak mau sholat terhadap orang yang punya hutang. Ya, zajran sebagai peringatan dan pelajaran bagi mereka supaya tidak mempermudah dalam urusan hutang sehingga dia meninggal sampai tidak dibayar. Wa amara ashabahu bis shalah, dan beliau menyuruh para sahabatnya untuk mensolati orang yang punya hutang tadi. Beliau mengatakan sallu ala sahibikum, salatlah kalian terhadap saudara kalian. Qala al-qadi Iyad mengatakan madhabul ulama, pendapat para ulama atau jumhur ulama kafatan semuanya, as-salatu ala kulli muslim, itu wajib atau sunnah hukumnya mensolati setiap muslim mahdud, baik dia mati karena dihukum had seperti dipenggal lehernya, wa marjum, orang yang mati dilemparin batu dirajam, wa qatil nafsi, dan orang yang membunuh dirinya atau bunuh diri, wa waladuz zina, dan juga anak hasil zina. Kalau mati anak hasil zina, kalau meninggal kita salati karena yang dosa itu orang tuanya. Wa an Malik wa ghairuhu anna al-imam yajtanibus shalah an maqtul fi had. Adapun pemimpin, imam, khalifah, ya, ulama itu dianjurkan tidak sholat untuk mensolati mereka. Ya, supaya apa? Supaya menjadi peringatan bahwa dia tidak didoakan oleh orang-orang yang insya Allah doanya mustajab. Ya. Imam Malik mengatakan imam, pemimpin itu tidak mensolati mereka. Wa anna ahlal fadl la yusalluna 'alal fusaq zajran lahum. Demikian juga orang-orang mulia, para ulama, para syekh, para ustadz, para dai juga tidak mensolati orang-orang yang fajir, yang banyak dosanya. Kenapa? Supaya menjadi peringatan bagi yang lain. Ya. Qultu wa qad jaa'a fi riwayat an-Nasa'i li hadzal hadits ama ana fala usalli alaih. Dalam hadis riwayat Nasa'i tentang orang yang mati bunuh diri, Rasulullah mengatakan, adapun saya tidak sholat, saya tidak akan mensolatinya. Artinya yang lain boleh sholat, tapi beliau tidak mensolati jenazah tersebut. Wa mimma yadullu aidan ala anna qatilun nafsihi laysa bikafir. Ini juga menunjukkan bahwa orang yang bunuh diri itu enggak kafir hukumnya, sekalipun dia diancam dengan dosa yang sangat besar siksaannya. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Jabir, anna Tufail bin Amr ad-Dawsi atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Tufail bin Amr ad-Dawsi, seorang sahabat besar, beliau datang pada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, hal laka min hisnin hasin wa man'ah? Ya Rasulullah, apakah engkau memiliki tembok yang sangat kuat dan benteng yang sangat kuat, tidak bisa ditembus? Qala hisnun kana lidawsin fil jahiliyah. Fa'aba dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam billadzi dhahara Allahu lil ansar. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah hajara ilayhi Tufail ibn Amr wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi fajtawu al-Madinah famarida fajazi fa akhadha mashaqis lahu faqati'a biha birajimahu fashakhabat yadahu hatta mat. Fara'ahu Tufail ibn Amr fi manamihi fara'ahu wa ya'tihi hasanah ورأه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما لي أراك مغطيا يديك قال لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم والديه فاغفره. Jadi Rasulullah SAW disebutkan bahwa Tufail bin Amr ad-Dawsi menceritakan bahwa orang yang bunuh diri dengan panah tadi, dia perang kemudian tidak kuat menahan luka sehingga dia akhirnya mengambil panah dan bersandarkan ke panah itu, akhirnya meninggal. Artinya dia bunuh diri. Ya. Kemudian Tufail bin Amr melihat di mimpi bahwa orang ini telah diampuni oleh Allah SWT. Dialog dalam mimpi itu dialog.
apa yang terjadi padamu? Saya lihat bentukmu indah, jadi pakaiannya bagus dan seterusnya. Namun kamu menutup tangan ke mukamu seperti malu gitu. Kemudian ditanya, kenapa kamu? Aku telah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dikatakan aku tidak akan diperbaiki dari apa yang telah aku rusak. Artinya dia telah bunuh diri, dia merupakan perbuatan yang keliru. Namun dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Dia ceritakan kepada Rasulullah mimpi itu. Kemudian apa Rasulullah? Allahumma walidayhi faghfirhu. Ya Allah, ampunilah dia dan juga dua orang tuanya. Jadi Rasul mendoakan orang tersebut, sekalipun tidak mensolati, namun Rasulullah mendoakan. Ya, itu inti dari hadis yang menunjukkan bahwa orang yang bunuh diri itu tidak kafir dan berhak untuk disolati. Wa ghairuhum min ahli qiblah wa sukran wa ghairuhum as-salatu alaihim sunnah. Demikian juga orang-orang lain dari mereka, yang penting mereka masih sholat dan ahli kiblat, maka dia tetap berhak untuk disolati. Dan demikian juga pemabok, seandainya ada orang mabok kemudian meninggal dunia, maka dia berhak untuk disolati karena dia tidak keluar dari agama Islam. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang terakhir ada pertanyaan, apa hukumnya bisnis memfasilitasi permainan anak-anak? Permainan anak asalkan tidak ada unsur judinya, maka tidak apa-apa, boleh, nggak masalah. Seperti di sini ada malahi dan seterusnya, nggak apa-apa. PlayStation ya, PlayStation juga nggak apa-apa asalkan diatur. Ya, memang itu nggak baik karena menghabiskan waktu anak untuk belajar dan yang bermanfaat. Namun secara hukum boleh, asalkan di situ tidak ada penghinaan terhadap Islam. Kadang-kadang ada PlayStation atau permainan yang dia membunuh orang Islam. Jadi pahlawannya itu orang Yahudi misalkan atau orang kafir, orang-orang musuhnya itu mujahidin. Nah ini yang kayak gini bisa dilarang atau bisa dalam kategori haram karena apa? Karena menghina orang Islam dan menanamkan kebencian kepada orang Islam. Jadi musuhnya dianggap teroris gitu. Dan terorisnya dalam kaum muslimin. Nah ini nggak boleh. Baik, silakan. Tidak boleh. Hukum zina bagi pezina adalah dirajam atau dicambuk. Siapa yang berhak untuk merajam dan mencambuk? Yang berhak adalah pemerintah yang sah. Dalam hal ini kalau di kita presiden atau menteri agama. Jadi tidak bisa masyarakat menghukum mereka atau ada kiai menyuruh masyarakatnya untuk membunuh dia. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan penguasa yang sah. Berdosa. Karena yang terjadi kekacauan nanti keluarganya dia akan nyerang kiai itu dan masyarakat yang merajam dia. Yang terjadi nanti keributan dan pembunuhan antar kaum muslimin. Ini tidak boleh. Makanya harus penguasa. Kalau penguasa nggak, siapa yang akan istilahnya membalas dendam? Tidak ada. Dia punya tentara dan seterusnya. Jadi hukum rajam, hukum had itu adalah harus ditegakkan oleh negara. Dan sulit kalau negara bukan negara Islam. Kecuali kalau dikasih otonomi seperti Aceh. Aceh katanya dikasih otonomi untuk menjalankan syariat Islam. Kalau memang benar-benar dilaksanakan bagus. Yang saya lihat mereka sudah dibolehkan melakukan hukum cambuk. Namun rajam belum pernah lihat. Karena rajam itu syaratnya berat sekali. Pertama, kalau berzina dia harus disaksikan 4 orang. Siapa yang bisa mendatangkan saksi orang lagi zina? Mungkin antum lihat sendirian. Namun nyari 3 teman, dia udah selesai kan kelihatan. Dan nggak boleh pakai kamera. Harus langsung 4 orang ini bersaksi, bersumpah, saya demi Allah saya melihat fulan memasukkan zakarnya ke fulana. Artinya benar-benar terjadi, bukan dari jauh remang-remang mengatakan iya saya lihat orang berdua di kamar. Nggak bisa, harus disaksikan bahwa dia melihat zakarnya masuk ke farji perempuan itu. Dan siapa yang bisa melihat? Mungkin baru dilihat dia kabur 1 orang. Kalau cuma 1, 2 sampai 3 orang yang menyaksikan, kurang 1 dan mengatakan lapor ke hakim, kami bertiga melihat si fulana berzina dengan fulan dan lihat dengan kepala kami sendiri demi Allah. Kurang 1, yang 3 ini dicambuk 100 kali. 3 orang ini. Kenapa? Karena tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Jadi berat sekali. Bahkan pada zaman Rasulullah nggak pernah terjadi rajam ini kecuali dengan pengakuan. Kalau dia ngaku sudah namanya ngaku. Tapi dari persaksian belum pernah terjadi selama ini. Sampai sekarang belum pernah terjadi. Karena masalah zina bukan main-main. Masalah yang
yang sangat berat karena kaitannya dengan nyawa orang, nyawa orang. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ya. Kalau dinasabkannya kepada orang yang tadinya menghina ini gimana tuh? Iya, dalam Islam nasabnya tidak berhak kepada bapaknya sekalipun yang menzinai. Iya. Dia dinamakan Abdullah. Gitu. Bagaimana? Enggak. Enggak, kalau yang ada gitu. Bagaimana nantinya? Ya salah. Dia tidak berhak menjadi wali, tidak berhak mendapatkan waris dari dia, dan dalam nama juga tidak disebutkan. Dia misalkan Fulana binti Abdullah, sebutkan Abdullah. Sekalipun namanya adalah nama dia, tapi nggak disebutkan. Karena secara hukum tidak nyambung. Baik, itu saja. Kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.